Podcast Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Selamat pagi lagi nih buat kamu sahabat kreatif. Seperti biasa di jam 10:11 waktu Indonesia Barat, sahabat kreatif. Selama 1 jam ke depan kita bakalan belajar bareng di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Medan. Nah, kali ini sahabat kreatif kita akan belajar tentang matematika nih sahabat kreatif. Wow, matematika ya. Siapa nih yang hobi dan suka sama pelajaran matematika sahabat kreatif? Karena hari ini kita bakalan belajar tentang himpunan. Dan guru yang bakalan nemenin kita sahabat kreatif di pagi hari ini ada guru asal sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai Kabupaten Langkat. Beliau bernama Ibu Nofrini MPD. Kita sapa dulu ya sahabat kreatif, dan kita sudah terhubung nih dengan Ibu Nofrini. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu lagi di mana Ibu? Lagi di sekolah. Lagi di sekolah, pas banget lah ya. Oke, langsung aja Bu untuk pada pagi hari ini memulai kelas kita. Dan buat kamu sahabat kreatif yang pengen bertanya seputar tentang himpunan, kamu boleh lewat WhatsApp kita di 0811 615924 atau lewat Instagram kita @rri pro2mdn. Baik Ibu, silakan untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Arjun. Baik, ya sebelum dimulai, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ibu Nofrini MPD, asal sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai Kabupaten Langkat. Nah, materi hari ini adalah materi himpunan untuk siswa kelas 7. Jadi bagi sahabat kreatif yang masih berstatus di SMP kelas 7 bisa mengikuti materi ini. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Oke, baik, saya mulai mengenai konsep himpunan. Tentu para sahabat kreatif pernah ya menemani ibu belanja di pasar ya. Nah, kalau ibu belanja di pasar itu biasanya kalau membeli yang namanya ikan, misalnya ikan tongkol, ikan dencis dan sebagainya, tentu akan mendatangi kelompok penjual ikan. Kemudian jika ingin membeli sayur-sayuran juga akan mendatangi kelompok penjual sayur-sayuran. Begitu juga jika ibu berbelanja bumbu-bumbu masakan, maka akan mendatangi kelompok pedagang bumbu masakan. Nah, kelompok-kelompok tersebut itu adalah salah satu contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah semua kelompok dapat dinyatakan dengan himpunan? Nah, himpunan itu bisa dikatakan himpunan jika ya definisinya seperti ini. Himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Jadi tidak semua kelompok itu bisa dinyatakan himpunan ya. Syaratnya apa? Objek-objeknya harus terdefinisi dengan jelas. Contoh yang merupakan himpunan seperti yang tadi saya paparkan ya. Nah, contoh lainnya misalnya kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini termasuk himpunan. Kenapa kita katakan ini termasuk himpunan? Karena jika kita definisikan kumpulan hewan berkaki 4, kita bisa langsung ya setuju bahwa kalau hewan berkaki 4 itu misalnya anjing, kucing, sapi, dan sebagainya. Tentu ayam tidak termasuk kelompok hewan berkaki 4. Nah, itu definisinya secara jelas ya. Contoh lagi misalnya kumpulan bilangan asli. Sudah jelas kumpulan bilangan asli itu ya. Anggotanya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, contoh yang bukan himpunan, contohnya misalnya kumpulan orang pintar. Nah, kumpulan orang pintar ini tidak bisa kita definisikan secara jelas karena ini bersifat relatif. Mungkin pintar bagi saya bisa juga berbeda pendapat dengan pintar bagi sahabat kreatif lainnya ya. Contohnya lagi yang bukan himpunan, kumpulan makanan yang lezat. Ya, sama seperti tadi, ini bersifat relatif. Jadi tidak bisa kita sepakati bersama bahwa kalau ada kumpulan itu makanannya lezat, itu tergantung dari pendapat masing-masing. Kemudian selanjutnya di dalam himpunan, ya ini tidak bisa sembarangan ya, ada yang namanya notasi himpunan. Itu biasanya ya kalau himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Tahu kan huruf kapital huruf apa, sahabat kreatif?
Ya, huruf besar ya, dilambangkan dengan huruf besar atau ditandai dengan 2 kurung kurawal. Harus 2 kurung kurawal. Nah, sedangkan untuk menyatakan anggota himpunannya atau elemen himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Kemudian, setiap objek yang terdapat dalam suatu himpunan disebut juga dengan anggota atau elemen dari himpunan. Nah, kalau seperti yang tadi ya, misalkan tadi ada kumpulan hewan berkaki 4, ya, anggotanya sapi, anjing, kucing, ya. Nah, kalau misalnya sapi berarti adalah elemen dari himpunan hewan berkaki 4. Jadi kalau misalnya yang bukan elemennya atau yang bukan himpunannya, misalnya ayam apakah elemen himpunan hewan berkaki 4? Tentu jawabannya tidak, ya, gitu ya. Kemudian di dalam himpunan, ya, selanjutnya kita bahas mengenai cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan ini ada 3, ya. Yang pertama yaitu dengan metode tabulasi atau menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggota himpunan satu demi satu. Biasanya kalau dalam penulisannya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh misalnya ya, contoh. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Maka kalau kita tulis ya, ini kita nyatakan anggotanya, A sama dengan, buka kurung kurawalnya, berarti himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung. Nah, seperti itu ya, cara menyatakan anggota dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua, cara menyatakan himpunan itu ada dengan notasi pembentuk himpunan atau bahasa Inggrisnya the rule method, ya. Nah, ini bagaimana? Yaitu dinyatakan dalam bentuk notasi. Ya, notasinya yang diikuti dengan tanda garis, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri unsur himpunan. Jadi misalnya ya, ini saya gambarkan ya, A sama dengan, ya, ini buka kurung kurawal, X, terus ada tanda garis. Kemudian X misalnya bilangan asli, ya. Jadi kalau kita buat notasinya seperti itu, kalau dibaca berarti himpunan A adalah himpunan X. Ya, tanda garis itu dibaca sedemikian hingga X adalah bilangan asli. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, baik Ibu, kita break sejenak untuk yang ketiga ya. Kita dengerin dulu satu single biar belajarnya juga makin asik. Dan juga nih buat kamu sahabat kreatif yang pengen bertanya soal materi himpunan kita pada hari ini, kamu bisa langsung join lewat WhatsApp dan SMS di 0811615924 atau lewat Instagram sahabat kreatif. Kamu boleh cari @RRI Pro2MDN, kamu DM ke kita pertanyaan kamu, dan jangan lupa ya kasih tahu nama kamu dan juga asal sekolah kamu sahabat kreatif. Satu lagu biar makin enak belajarnya sahabat kreatif dan makin asik, ada dari Ikhlas Story dengan Bentuk Cinta. 92,4 Pro 2 FM RRI Medan, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Balik lagi sahabat kreatif di Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 FM RRI Medan sahabat kreatif. Kalau tadi sahabat kreatif kamu udah dengerin satu single, nah saatnya kita balik lagi ke pelajaran kita sahabat kreatif biar makin enak dan juga makin enjoy sahabat kreatif buat kamu yang hari ini lagi rebahan aja sahabat kreatif, nggak tahu mau ngapa-ngapain dan yang kangen sama suara guru ya sahabat kreatif. Karena pandemi corona nggak bisa tatap muka sama guru, cuma bisa dengar suaranya aja. Nah, yang kangen sama suara guru sahabat kreatif, kamu boleh ikutan join dan bertanya. Materi kita hari ini sahabat kreatif seputar tentang himpunan. Dan kita masih terhubung nih bersama Ibu Nofri. Hai Ibu Nofri. Hai. Oke Ibu, mari Bu kita lanjutkan untuk materi kita. Silakan Ibu. Oke. Nah, tadi sudah sampai nomor 2 ya. Nah, cara yang ketiga, ya, cara menyatakan himpunan itu adalah dengan menyebutkan syarat keanggotaannya atau menuliskan sifat yang dimiliki anggota. Jadi misalkan begini, ada himpunan ya, ini ya,
A sama dengan buka kurung kurawal ya, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, ini bisa kita nyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan himpunannya disebutkan dengan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, itulah ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Nah, selanjutnya di dalam himpunan itu ada yang namanya himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa itu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya dinyatakan dengan kurung kurawal, ya, diawali dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal, namun tidak ada anggota di dalamnya. Contoh ya, himpunan kosong, misalnya, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, tentu tidak ada ya, karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, itu contoh himpunan kosong. Selanjutnya, ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Himpunan yang seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraannya ya mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Biasanya dilambangkan dengan S atau juga bisa dilambangkan dengan U ya. Nah, contoh, misalkan ada himpunan nih. Himpunan A sama dengan buka kurung 1, 3, 5, 7 ya, 1,3,5,7 tutup kurung. Nah, ini bisa kita buat semesta pembicaranya, misalkan ya, S adalah ya himpunan bilangan ganjil. Bisa juga S adalah himpunan bilangan cacah semesta pembicaranya. Selanjutnya, di dalam himpunan ini ada yang namanya macam-macam himpunan ya. Ada himpunan sama. Himpunan sama ini apa? Himpunan A dan B disebut sama jika keduanya memiliki anggota yang persis sama tanpa melihat urutannya. Ya, misalkan begini, himpunan A-nya ini A sama dengan buka kurung 1, 2, 3 dan B sama dengan buka kurung kurawal 3,1,2. Maka tentu itu sama ya, anggotanya sama ya, walaupun urutannya berbeda. Namun karena anggotanya sama, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya, ada yang disebut dengan himpunan ekuivalen. Apalagi itu? Nah, himpunan ekuivalen itu himpunan yang bila banyak anggota himpunan tersebut sama. Atau artinya, dua himpunan atau lebih disebut saling ekuivalen bila antara setiap anggota himpunan yang satu mempunyai hubungan satu-satu dengan setiap anggota himpunan lainnya. Saya kasih contoh misalnya ya. Himpunan A misalnya sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4 ya, 1,2,3,4 tutup kurung. Kemudian himpunan Q misalnya buka kurung kurawal A, B, C, D tutup kurung. Nah, himpunan A dengan B ini ekuivalen. Kenapa ekuivalen? Karena jumlah anggotanya sama dengan jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B, yaitu sama-sama 4. Nah, di dalam himpunan juga ada yang disebut dengan relasi himpunan, yaitu himpunan bagian. Apalagi itu himpunan bagian? Nah, himpunan bagian adalah himpunan yang semua elemennya ada pada himpunan lain ya. Misalkan ini ya, ada himpunan A ya, merupakan bagian dari B. Biasanya dilambangkan dengan seperti U, tapi arahnya dibalik ke arah kanan ya, seperti tapal kuda. Seperti tapal kuda lambangnya ya, itu seperti. Jadi A itu adalah bagian B. Contoh misalnya himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan B misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka A adalah bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena anggota A 1, 2, 3 ada di dalam anggota himpunan B. KA bagian dari B. Kemudian selanjutnya himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa itu apa? Himpunan yang elemen-elemennya merupakan bagian dari himpunan yang bersangkutan. Itu ya, himpunan kuasa.
Nah, di dalam himpunan tentu ada yang namanya ya, kamu pernah dengar ya, diagram Venn. Diagram Venn itu apa? Yaitu cara menjadikan himpunan dengan menggunakan gambar atau diagram. Penggunaannya bagaimana? Yang pertama ya, himpunan semesta seluruhnya ya digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut sebelah kiri atas. Kemudian langkahnya yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Dan yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi ini kamu bisa buka ya di buku kamu, di buku paket kamu ya. Ada cara menggunakan atau menuliskan menggunakan diagram Venn ya. Nah, di dalam diagram Venn ini kita bisa memuatkan himpunan semesta, kemudian memuat dari himpunan-himpunan lain yang akan kita muatkan dalam diagram Venn tersebut. Kemudian selanjutnya ada istilah dalam himpunan adalah kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contohnya begini, ada himpunan A ya, A sama dengan buka kurung, A, B, C, D tutup kurung. Nah, kardinalitas himpunannya itu dituliskan NA. Berapa tadi anggotanya? Ada 4. Maka NA sama dengan 4. Ya. Kemudian di dalam himpunan kita juga ada yang namanya himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa ini apa? Baik Ibu, kita break sejenak, kita bahas dulu untuk himpunan kuasanya, pengertiannya. Buat kamu sahabat kreatif, kita dengerin dulu satu single biar makin asik lagi belajarnya. Dan pastikan buat kamu sahabat kreatif untuk bertanya ya di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Pro 2 FM Medan. Langsung aja sahabat kreatif join, kasih pertanyaan kamu di 0811615924. Apalagi nih buat kamu sahabat kreatif yang hari ini ada PR ya, PR mengenai himpunan, kamu boleh langsung tanya aja sahabat kreatif lewat Instagram juga boleh @RRI Pro 2 MDN ya. Kita tunggu sahabat kreatif pertanyaan dari kamu, dan kita break sejenak, nanti kita bakalan balik lagi ya. Panggil belajar di RRI Pro 2 FM Medan, sahabat kreatif. Argun masih nggak sendirian, masih terhubung nih sama salah satu guru dari SMP Negeri 3, sahabat kreatif. Ada Ibu Novri. Halo Ibu Novri, selamat pagi lagi. Halo. Baik Ibu, kita lanjutkan materi hari ini Bu ya, tentang himpunan. Baik. Ya, baik. Nah, tadi sampai himpunan kuasa ya. Nah, himpunan kuasa yaitu himpunan yang elemen-elemennya merupakan subset atau bagian dari himpunan yang bersangkutan. Jadi gimana ini contohnya? Misalkan ada himpunan A ya. Himpunan A itu anggotanya terdiri dari 1, 2, 3. Nah, himpunan kuasanya itu bisa kita buat bagian-bagian. Jadi misalnya himpunan A yang tadi 1, 2, 3, himpunan A-nya itu kita pisahkan menjadi A, himpunan yang terdiri dari satu anggota. Jadi kalau satu anggota kita pisahkan, jadi itu ada, kita buka kurung kurawal 1, kemudian kita buka kurung kurawal 2, kemudian kita buka kurung kurawal 3, kemudian himpunan yang terdiri dari himpunan bagian yang terdiri dari anggotanya 2. Berarti yang 1, 2, 3 tadi ya, 1, 2, kemudian kita buka kurung kurawal lagi ya, 1, 3, kemudian kita buka kurung kurawal lagi, yaitu 2, 3. Kemudian ada himpunan bagian yang anggotanya 3. Berarti semua anggota himpunan yang tadi kita masukkan. Dan ada himpunan yang bagian yang anggotanya adalah 0 atau himpunan kosong ya, himpunan kosong. Jadi kalau misalnya himpunan kuasa ini kita tuliskan dalam matematika ya, banyaknya itu bisa kita lambangkan dengan 2 pangkat N. N-nya apa itu? N-nya itu adalah banyaknya himpunan tersebut. Tadi kan himpunan A-nya sama dengan 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 anggota, berarti 2 pangkat N. Sama dengan berapa himpunan bagian yang mungkin? Himpunan bagian yang mungkin adalah 8, 2 pangkat 3. Selanjutnya dalam himpunan, nah ini ya yang penting ya, operasi himpunan.
Operasi himpunan itu ada yang namanya irisan. Irisan, ya, lambangnya seperti U terbalik ya. Jadi A irisan B. Artinya apa itu? Ada anggota A juga anggota B. Contohnya gimana? Misalnya begini ya. Kalau dalam persoalan matematika, misalnya ada 30 orang anak nih di kelas. Kemudian 10 suka IPA, kemudian 15 suka matematika, ya. Yang menyukai keduanya misalnya ada 5. Nah, kalimat yang menyukai keduanya inilah yang disebut dengan irisan. Tuh ya. Kemudian selanjutnya ada operasi gabungan, union, ya, lambangnya seperti U. Jadi A gabungan B artinya anggota A bergabung dengan anggota B. Misalnya begini, himpunan A tadi ya 1, 2, 3 ya, buka kurung kurawal, dia iris kurung kurawal 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Jadi kita mau gabungkan nih A gabung B, maka semua anggota A tadi kita gabungkan dengan semua anggota B. Jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada yang namanya operasi selisih ya, operasi selisih. A kurang B. A kurang B itu apa? Yaitu himpunan yang anggotanya, ya ini ada bagian dari anggota A-nya ini yang bukan anggota B. Misalnya begini. A himpunannya 1, 2, 3. Yang B himpunannya misalkan 2, 3, 5. Maka A kurang B itu siapa? Yang gak ada di B. Siapa tadi? Elemennya ada 1. Kemudian ada yang namanya komplemen. Komplemen itu apa? Yaitu yang bukan anggota dari himpunan tersebut. Jadi misalnya ya, himpunan A-nya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada semestanya ya, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplemen A yang bukan anggota A, ya kita sebutkan yang tadi, yang bukan masuk di dalam himpunan A, itu 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya kalau komplemen ya, kita lambangkan dengan tanda petik di atas himpunan, atau kita kasih lambang huruf C. Nah, itulah beberapa operasi himpunan. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam operasi himpunan yang seperti saya sampaikan tadi ya, misalkan di sekolah ada 30 orang siswa, kemudian 15 orang suka IPA, kemudian 20 suka matematika, yang menyukai keduanya itulah disebut dengan irisan. Terus ada kalimat yang tidak menyukai keduanya, yang tidak menyukai keduanya itu artinya komplemen dari irisan tersebut. Nah, begitulah materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami walaupun kita hanya melalui radio. Baik Ibu, terima kasih banyak buat materi hari ini. Kita akan break lagi dan sehabis break ini kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa sahabat kreatif yang ingin bertanya. Tapi kita break dulu, kita jeda satu lagu. Ya. Oke Bu, ini udah ada pertanyaan dari sahabat kreatif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya SMP Negeri 3 1 Atap. Cara menyatakan himpunan kan ada 3. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah semua himpunan dapat disajikan dengan semua cara tersebut? Nah, baik. Terima kasih pertanyaannya, ini menarik nih ya. Nah, dalam menyajikan itu tadi ada 3 cara ya. Itu tidak semua ya himpunan bisa kita sajikan dengan 3 cara tersebut. Salah satu contohnya yang tidak bisa kita sajikan yaitu himpunan bilangan real. Kenapa himpunan bilangan real? Karena himpunan bilangan real ini bersifat padat ya, atau density ya. Tetapi dia bisa dituliskan dengan notasi. Misalnya himpunan A sama dengan X, di mana X itu lebih besar dari 0 dan X elemen bilangan real. Karena himpunan bilangan real ini terdiri dari himpunan bilangan irasional, bilangan rasional, dan bilangan bulat. Jadi untuk menyatakan semuanya itu tidak. Oke, baik, itu dia ya Aziza untuk jawaban dari pertanyaan kamu hari ini. Semoga terjawab. Dan Ibu, terima kasih banyak buat hari ini udah ikutan gabung di
RRI Pro 2 FM belajar di rumah. Dan buat Ibu silakan untuk menyampaikan kesimpulan kita pada siang hari ini, Bu. Baik, terima kasih. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini, yang pertama adalah himpunan itu bisa dikatakan himpunan jika objek-objek yang dinyatakan tersebut terdefinisi dengan jelas. Kemudian, cara menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua dengan cara notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggota himpunan. Nah, himpunan itu juga terdiri dari himpunan kosong dan himpunan semesta. Dan perlu dipahami, himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Himpunan ada namanya himpunan yang sama, yaitu himpunan yang anggotanya persis sama. Sementara yang lain adalah himpunan ekuivalen, artinya anggota himpunan, 2 himpunan tersebut sama banyaknya. Kemudian dalam menyatakan himpunan, ya, kita bisa membuat dalam bentuk diagram Venn. Dan dalam operasi himpunan ada namanya operasi irisan, ada namanya operasi gabungan, kemudian ada selisih dan komplement. Begitu saja kesimpulannya, semoga ini bermanfaat. Iya, baik Bu, terima kasih banyak buat hari ini udah gabung ya belajar di RRI Medan. Semoga Ibu sehat terus dan pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertatap muka, Bu ya. Belajar seperti biasa. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sahabat kreatif, ada Ibu Novri dari SMP Negeri 3 ya sahabat kreatif. Dan buat kamu sahabat kreatif, terima kasih banyak yang udah ikutan gabung belajar di RRI sahabat kreatif lewat Instagram juga. Terima kasih banyak buat kamu. Dan hari ini sahabat kreatif